Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah fungsi kompleks, yang dimana pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar fungsi kompleks. Jadi nanti diharapkan para mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar dari suatu fungsi kompleks dan mampu menentukan operasi dari fungsi kompleks tersebut. Nah, untuk definisi fungsi kompleks itu sebenarnya mirip dengan definisi bilangan real, yaitu hanya menggantikan variabel X dengan Z, kemudian variabel tak bebasnya itu Y dengan W. Nah, di sini, di dalam fungsi kompleks itu ada dua fungsi yang bernilai tunggal dan fungsi yang bernilai banyak. Nah, ini adalah definisi dari fungsi bernilai tunggal. Jadi, diberikan himpunan A subset dari Z, himpunan A subset atau sama dengan himpunan kompleks, dan himpunan B itu adalah subset dari sama dengan himpunan kompleks. Fungsi kompleks bernilai tunggal F dipetakan dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap Z elemen A dengan tempat 1 W elemen B yang dinotasikan dengan W sama dengan FZ. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu DF itu sama dengan A dan FF itu sama dengan FZ elemen B di mana Z elemen A. Jadi, pada definisi fungsi bernilai tunggal ini, himpunan A itu adalah dikatakan domain fungsi atau daerah asal ya, yang biasa kita ketahui bersama. Kemudian FZ sendiri itu adalah nilai hasilnya atau nilai fungsi F di Z. Makanya kalau untuk domain itu disimbolkan dengan DF, kemudian kalau untuk hasilnya itu adalah RF. Nah, ini adalah definisi bernilai tunggal. Nah, untuk fungsi yang bernilai banyak, diberikan himpunan A subset sama dengan kompleks dan B sama dengan kompleks. Fungsi kompleks bernilai banyak, F dipetakan dari A ke B, adalah suatu aturan yang memasangkan setiap Z elemen A dengan paling sedikit 1 W elemen B. Dan terdapat Z elemen A yang dipasangkan dengan paling sedikit 2 W elemen B. Jadi kalau tadi fungsi yang bernilai tunggal bahwa anggota himpunan A itu dipasangkan, jadi setiap anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu di anggota himpunan B. Tapi kalau untuk fungsi bernilai banyak, setiap anggota di A itu paling sedikit satu dipasangkan dengan anggota B. Nah, berikutnya itu adalah sifat aljabar fungsi kompleks. Nah, di sini diberikan himpunan A subset sama dengan kompleks dan B subset sama dengan kompleks. Fungsi F dan G didefinisikan dengan W sama dengan FZ, di mana Z anggota dari A dan S itu sama dengan GZ untuk Z elemen B. Nah, operasi dari fungsi F dan G pada domain A itu iris B itu didefinisikan dengan yang pertama adalah untuk penjumlahan dua fungsi ini, yaitu F tambah GZ itu sama dengan FZ tambah GZ. Kemudian untuk pengurangan, F kurang GZ itu sama dengan FZ kurang GZ. Kemudian untuk perkalian, F kali GZ itu sama dengan FZ kali GZ. Dan untuk perkalian skalar, CFZ itu sama dengan C kali FZ, di mana C ini adalah anggota bilangan real. Dan untuk pembagian, F per GZ itu sama dengan FZ per GZ, di mana GZ tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, untuk perpangkatan, F pangkat Z itu sama dengan FZ pangkat N, di mana N anggota dari bilangan asli. Jadi untuk sifat aljabar fungsi kompleks itu sama mirip dengan sifat aljabar bilangan real ya. Nah, berikut Ibu berikan contohnya. Diberikan fungsi FZ itu sama dengan 3Z tambah I
Dan GZ itu sama dengan Z kuadrat tambah Z tambah 1 kurang 1. Tentukan F tambah GZ, kemudian selidiki apakah fungsi G dot F terdefinisi, dan tuliskan aturan fungsinya. Jadi untuk penyelesaian pertama, kita lihat bahwa domain asalnya ini untuk fungsi F dan G itu kan sama-sama adalah bilangan kompleks. Jadi kita bisa lihat bentuknya ini. Ini adalah bentuk dari bilangan kompleks. Nah, sehingga DF sama C dan DG itu sama dengan C. Sehingga F tambah G ini terdefinisi pada domain F iris DG itu sama dengan kompleks. Sehingga F tambah GZ itu sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat tambah 4Z tambah 1. Nah, pertanyaan Ibu, dari mana asal ini Z kuadrat ditambah dengan 4Z tambah 1? Nah, nanti kalian diskusikan di forum diskusi ya. Kemudian yang kedua, untuk menyelidiki apakah G.F terdefinisi, kita lihat lagi bahwa RF itu kan sama dengan C dan DG itu sama dengan C ya. Nah, karena RF iris DG itu sama dengan C atau kompleks dan dia tidak kosong, maka fungsi G dan F ini terdefinisi. Ingat, dikatakan terdefinisi, jadi suatu himpunan dikatakan terdefinisi jika anggotanya itu ada. Jadi karena RF iris DG ini adalah himpunan kompleks dan himpunan kompleks kan tidak kosong, makanya dia tidak terdefinisi. Nah, sehingga aturan fungsinya adalah G.FZ itu sama dengan GFZ sama dengan G 3Z tambah I sama dengan 3Z tambah I kuadrat ditambah 3Z tambah I tambah 1 kurang 1. Nah, pertanyaan kedua, dari mana asalnya ini? Dari mana asalnya ini? Kemudian sehingga dia menjadi seperti ini. 9Z kuadrat tambah 3 tambah 6IZ. Ya. Jadi silakan nanti kalian lakukan diskusi melalui forum diskusi ya. Nah, kaitan antara himpunan bilangan real dan himpunan bilangan kompleks itu bisa dijelaskan seperti ini. Jadi bilangan kompleks Z itu kan bisa dituliskan Z sama dengan X tambah Y, di mana X dan Y itu adalah anggota bilangan real. Dan Z dan bentuk Z sama dengan RC theta, di mana R itu sama dengan harga nilai mutual Z dan theta itu adalah argus Z. Nah, jika W sama dengan U tambah IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X tambah Y, maka diperoleh Fx tambah Y itu sama dengan U tambah IV dengan U itu sama dengan UX, Y dan V sama dengan X, Y. Nah, jika W sama dengan U tambah IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan F cis theta, maka diperoleh F R cis theta itu sama dengan U tambah IV dengan U sama dengan U R, theta dan V sama dengan R, theta. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa fungsi kompleks ini itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. W sama dengan FZ sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y dan W sama dengan FZ sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta. Nah, sekarang coba kalian nyatakan fungsi F berikut ke dalam bentuk FZ seperti ini. Jadi FZ sama dengan UX, Y dan IV X, Y dan FZ UR, theta IV R, theta. Itu fungsinya FZ sama dengan Z kuadrat ditambah Z kurang 3. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Sekarang tinggal kalian diskusikan di forum diskusi ya. Jadi kemukakan pendapat kalian di situ. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa
Jika diketahui FZ sama dengan Z kuadrat tambah Z kurang 3, nyatakanlah fungsi F dalam bentuk FZ sama dengan UX, Y tambah IVX, Y dan FZ sama dengan UR, theta ditambah IVR, theta. Oke, sekian dari Ibu. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan. Dimanapun kalian berada, kalian tetap jaga kesehatannya, selalu bersemangat dalam belajar walaupun kita masih dalam masa-masa pandemik seperti ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.